Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen saya. Soal bagian A, nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Ya, saya selalu hadir karena mata kuliah tersebut wajib diikuti. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? Ada 4 kali pertemuan manajemen operasi 2. Soal ketiga, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh pelajari manajemen operasi 2 secara daring? Yang saya pelajari selama mengikuti pelajaran pada mata kuliah ini yaitu materi, tantangan, dan peluang manajemen operasi pada abad 21 dan mempelajari tentang sejarah manajemen operasi, metode peramalan, masalah penugasan dengan metode Hungarian, penugasan minimasi, dan materi tentang masalah penugasan. Banyak sekali manfaat dan ilmu yang saya peroleh setelah saya mempelajari dan memahami materi dan mengetahui betapa pentingnya manajemen operasi dalam sebuah perusahaan. Soal yang keempat, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WA, Facebook, dan Google Classroom. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Fly from media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen operasi 2? Kesan-kesan saya selama kuliah daring yaitu adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih hemat biaya kuliah dan bisa lebih praktis. Kekurangannya yaitu jika jaringan yang kurang mendukung untuk melakukan perkuliahan, maka akan lebih susah mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Media yang digunakan dalam kuliah daring pada mata kuliah manajemen operasi 2 yaitu Google Classroom, WA, Facebook, YouTube, dan Zoom. Soal bagian B. Yang pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. Secara detail, perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses untuk produksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya, baik tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penentuan kegiatan produksi dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini disebut perencanaan jangka pendek. Ada pula penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ini disebut perencanaan produksi jangka panjang. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produksinya, baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Keuntungan just in time antara lain: 1. Seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. 2. Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit
untuk mempekerjakan para stafnya. 3. Barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan atau direktur kembali. 4. Kertas kerja bisa lebih simpel. 5. Penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profil yang lebih tinggi, misalnya mengadakan promosi tambahan. Soal yang ketiga, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirim hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C dengan bertujuan kebutuhan konsumen. Ada Cilogen, Serang, Pandegelang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas konsumen sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan LC biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara rinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A ke Kilogen 20 $. Pabrik B ke Kilogen 15 $. Pabrik C ke Kilogen 25 $. Pabrik A ke Serang 5 $. Pabrik B ke Serang 20 $. Pabrik C ke Serang 10 $. Pabrik A Pandegelang 8 $. Pabrik B ke Penggelang 10 $. Pabrik C ke Penggelang 19 $. Jawab, diketahui pabrik A kapasitas pabrik 90, konsumen Cilogen kebutuhan 50. Pabrik B kapasitas pabrik 60, konsumen Serang kebutuhan 110. Pabrik C kapasitas pabrik 50, konsumen Pandegelang kebutuhan 40. Dengan ongkos pabrik A ke Cilegon 20, pabrik B ke Cilegon 15, pabrik C ke Cilegon 25. Pabrik A ke Serang 5, pabrik B ke Serang 20, pabrik C ke Serang 10, pabrik A ke Pendegelang 8, pabrik B ke Pendegelang 10, pabrik C ke Pendegelang 19. Jawab soal. Metode NWC. Pabrik A Cilegon 50, 20, Serang 45, Pandegelang 8, Suplai 90. Pabrik B Cilegon 15, Serang 60, 20, Pandegelang 10, Suplai 60. Pabrik C Cilegon 15, Serang 10, 10, Pandegelang 40, 19, Suplai 50. Denmin Cilogen 50, Serang 110, Pandegelang 40, Suplai 200. Jadi Z maksimal 50 kali 20 tambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19 sama dengan 3260. Yang kedua, metode LC. Pabrik A Cilogen 20, Serang 90, 5, Pandegelang 8, Suplai 90. Pabrik B 20, Cilogen 20, 15, Serang 20,
Pandegelang 40, 10, Supply 60, Pabrik C, Cilogen 30, 25, Serang 20, 10, Pandegelang 19, Supply 50, Demik Cilogen 50, Serang 110, Pandegelang 40, Supply 200. Jadi Z maksimal 90 kali 5 tambah 20 kali 15 tambah 40 kali 10 tambah 30 kali 25 tambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Yang ketiga, metode FAM. Pabrik A, Cilogen 20, Serang 60, 5, Pandegelang 30, 8, Supply 9. Pabrik B, Cilogen 50, 15, Serang 20, Pandegelang 10, 10, Supply 60. Pabrik C, Cilogen 25, Serang 50, 10, Pandegelang 40, 19, Supply 50. Demin Cilogen 50, Serang 110, Pandegelang 40, Supply 200. Jadi Z maksimal 60 kali 5 tambah 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Soal bagian C. Berkenan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut. Menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat serta wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Video bagian A. Nomor 1. Judul video Just in Time. Apa itu Just in Time? Seperangkat teknis untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi, dan makna just in time bertujuan untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat kebutuhan. Kedua, teori yang dijelaskan. Yang pertama, sistem just in time berkembang di negara Jepang. Seri pertama, memiliki sumber daya alam yang terbatas. Seri kedua, ketergantungan pada energi dan bahan baku impor. Seri ketiga, keadaan geografinya yang kurang menguntungkan. Bagian kedua, apa yang dapat dilakukan just in time? Seri pertama, mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas. Seri kedua, memperlihatkan masalah penyebab variabilitas. Seri ketiga, mencapai produksi yang efisien. Seri keempat, mengurangi biaya atau meningkat keuntungan. Yang kelima, memberikan respon yang lebih cepat kepada pelanggan. 5 prinsip dalam just-in-time manufacturing. Yang seri pertama, total quantity management. Kedua, production management. Ketiga, supplier management. Keempat, inventory management. Kelima, human resources management. 4 kunci utama just in time. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan, pull system. 2. Memproduksi dalam jumlah kecil, small lot size. 3. Menghilangkan pemborosan. 7. Waste. 4. Memperbaiki pemborosan, continuous improvement. 5. Menyempurnakan kualitas produk, zero defect. 6. Orang yang tanggap, responsive, fulfill. 7. Menghilangkan ketidakpastian, no uncertainty. 8. Penekanan pada pemeliharaan jangka panjang, maintain.
Nen. Video yang kedua atau video bagian B. 1. Judul video adalah metode transportasi dan makna judul video tersebut adalah metode ini sedikit memanipulasi matematika dibandingkan metode simplex. Tujuan dari metode simplex adalah suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut atau kapasitas tertentu bertempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar distribusi ditekankan seminimal mungkin. 2. Teori yang dijelaskan oleh pembicara tersebut adalah metode pemecahan masalah. Yang pertama, tabel awal menentukan solusi pasibel awal. Yang kedua, tabel optimum menentukan solusi pasibel optimal. Metode NWC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri akar. Metode LC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber melalui dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Metode FAM. 1. Metode FAM lebih sederhana penggunaannya. 2. Metode PAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Yang ketiga, manfaat dan wawasan menonton dari video adalah memberikan inspirasi bisa muncul dari mana saja, termasuk menonton dari video-video dan menambah ilmu, wawasan, dan informasi. Mungkin sekian jawaban UAS saya. Sekian dan terima kasih.